Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang orang Kristen yang berubah. Saya mau nanya, Bapak Ibu Saudara yang menjadi orang Kristen ini, apakah dengan menjadi orang Kristen kamu itu berubah atau tetap tinggal aja dalam keculunannya? Tiap hari ke gereja, ada nggak mengubah hidupmu menjadi lebih baik atau tidak? Kalau kamu ke gereja setiap minggu, ke gereja, hadir terus, rajin di setiap ibadah, tapi tidak ada perubahan, woi, jangan ngaku sebagai orang Kristen. Jangan permalukan Tuhan Yesus. Jangan permalukan Dia. Karena harusnya menjadi orang Kristen itu hidupnya diubah menjadi serupa dengan kehidupan Kristus. Jangan ngaku jadi orang Kristen tapi perbuatannya ampun tobat. Coba kita lihat Sakeus. Kehidupan Sakeus seperti apa? Boleh dikata kasarannya perampok lah, koruptor lah. Tapi dia mau bertobat kan? Kita lihat Maria Magdalena, pelacur kelas kakap loh. Tapi dia mau bertobat kan? Kita lihat Rasul Paulus, pembunuh orang-orang Kristen, bertobat kan? Kita lihat Petrus, bagaimana dia menyangkal Yesus. Tapi ketika dia bertobat seperti apa? Bukan berarti saya ngomong begitu saya orang kudus, orang suci gitu, enggak. Saya juga masih banyak dosanya. Tapi paling tidak saya itu mengerti gitu, di mana yang harus di mana poin-poin mana dalam kehidupan saya untuk saya katakan stop. Saya mau bertobat. Saya tidak akan melakukan lagi. Dan itu komitmen saya pegang sungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen tapi kelakuannya mempermalukan Tuhan. Janganlah kita menyakiti hati Tuhan dalam kehidupan kita ini. Menjadi orang Kristen itu menjadi garam di dalam dunia ini, menjadi terang di dalam dunia ini. Harus ada perbedaannya terang dan gelap itu. Harus ada perbedaan antara tawar dan asin, ada berasa. Itu harus ada. Harus kita buat perbedaan. Jangan kita serupa dengan kehidupan orang dunia. Kalau kamu ngaku orang Kristen tapi hidupmu masih tetap aja kayak begitu, tidak usah aja ngaku-ngaku jadi orang Kristen. Karena kau mempermalukan Tuhan Yesus. Kalau kamu jadi orang Kristen tapi mulutmu kotor, bertobat. Kalau kamu jadi orang Kristen tapi hati dan pikiranmu kotor, bertobat. Kalau kamu jadi orang Kristen, mata dan tanganmu kotor, bertobat. Jadi orang Kristen tuh susah loh. Aku bilang, jadi orang Kristen tuh uangnya lepol. Karena kita betul-betul harus tanggalkan nafsu dunia kita. Keinginan-keinginan daging tuh harus kita salibkan di salib Kristus.
jadi orang Kristen itu paling susah jadi orang Kristen. Yang enak-enak di dunia ini yang dilarang Tuhan, tidak boleh kita lakukan. Padahal kita ini masih darah dan daging, keinginan itu besar sekali. Katanya korupsi itu nggak boleh. Itu sama dengan mencuri, tapi keinginan daging ini, aduh, pengen duit yang akeh, pengen duit yang banyak, pengen hidupnya jauh lebih enak. Akhirnya melakukan korupsi tadi. Dari kecil korupsi itu enggak dari langsung besar, enggak. Orang korupsi itu, orang nyolong itu dari sedikit, dari 1-2 dulu, dikit-dikit dulu. Kalau nggak ketahuan nyuri lagi, nggak ketahuan nyuri lagi, begitu terus sampai akhirnya besar sekali harta atau duit yang dikorupsi. Begitu juga dengan perselingkuhan, persinahan itu. Karena persinahan itu dari awal-awal naksir begitu, belum ketahuan ini jalan. Satu hari ngerasa aduh pengen lagi nambah, akhirnya terjerumus. Nanti kalau sudah ketahuan baru mewe, minta ampun, padahal waktu belum ketahuan, bukan main hebatnya. Itulah manusia. Kalau menjadi orang Kristen itu tidak merubah karaktermu, tidak merubah sifatmu itu, nggak usah ke gereja. Percuma kamu dengar firman Tuhan, tapi firman itu tidak bekerja di kamu karena hati dan pikiranmu kotor. Perlu ada pertobatan. Banyak orang Kristen tuh, banyak sekali yang seperti itu. Tiap minggu rajin gereja, ada ibadah apa aja mereka ibadah, ikut ibadah. Ibadah kaum wanita ikut, ibadah kaum pria ikut, ibadah apa yang gak ikut? Semuanya ikut. Komselnya rajin, tapi hatinya busuk, pikirannya jorok. Menjadi orang Kristen tadi saya bilang susah, karena yang enak-enak itu nggak boleh. Terus mau kayak apa coba? Coba mau seperti apa hidupnya kita? Kalau kita tidak ada pertobatan itu mau seperti apa coba? Mengaku jadi orang Kristen tapi kehidupan tidak benar, itu kita mengecewakan Tuhan luar biasa loh. Tuhan kecewa banget itu. Bahkan banyak loh hamba Tuhan yang hidupnya seperti begitu, melayani, benar-benar melayani. Mereka melayani, benar-benar melayani, tapi kelakuannya, mulut mengeluarkan firman Tuhan, tapi kelakuannya tidak seimbang dengan firman tadi. Waduh, parah. Tapi banyak kan yang terjadi seperti begitu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kamu mengaku sebagai pengikut Kristus, kamu orang Kristen, bertobatlah yang sungguh-sungguh. Karena waktu Tuhan semakin dekat. Jangan pertobatan yang cuma bertobat, sekedar bertobat tapi sebenarnya nanti ulang lagi, besok kumat lagi, tobat kumat. Nah, jangan seperti begitulah. Saya berharap dengan video ini Bapak Ibu koreksi hati dan pikiran kita sebagai orang Kristen. Jangan mempermalukan Tuhan Yesus tapi membanggakan Tuhan Yesus.
Kita harus menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.